Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghama liman jahada bika wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fahuwa mursidu sakalain. Allahumma salli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang paling mulia, paling afdal kita ucapkan selain kata hamdan wa syukran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya dengan kana pasilengengiatanna. Orang kaya dulu berdampingan dengan orang miskin, orang yang berpangkat dan tidak berpangkat, raja dengan rakyat jelata di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan manusia dengan di sisi Allah hanyalah dari sisi ketakwaannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, tahu kami nama lebih di sisi Allah, di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah itu bukan jabatan yang tinggi, tania pangkat matandre, bukan harta yang banyak, tapi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Itulah yang mulia di sisi Allah. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena takwa inilah yang juga menjadi landasan, menjadi tujuan akhir daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bagaimana menjadi pribadi muslim yang bertakwa. Apa itu takwa? Agiasanya takwa menurut bahasa itu berarti kehati-hatian. Pada toha percakapan seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab engkesewatir penguruta Umar bin Khattab makutana ri sahabat Ubay bin Ka'ab, ma huwa taqwa ya Umar, agir taqwa Umar. Umar yang bertanya kepada Ubay, ma huwa taqwa ya Ubay, apa itu takwa wahai Ubay? Ubay tidak menjawab.
Justru dia bertanya lagi, makutana pengen dari panguluta Umar bin Khattab maka dipura ki galalo rilala maiga duri-durinya. Pernahkah Anda melewati jalanan yang banyak duri-durinya yang bisa menusuk-nusuk kita? Sopak kita. Maka dia panguluta Umar, pernah. Ubay bertanya, bagaimana kamu melewati jalur itu? Pekoge caramu lalui supaya dia na sopakku ya roh. Maka dia panguluta Umar, saya melewatinya dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati lantai kak. Maka dia panguluta Ubay bin Ka'ab, itulah hakikat takwa hai Umar. Adalah kehati-hatian kita dalam kehidupan ini. Berhati-hati kita dalam berucap, berhati-hati kita dalam berbuat agar terhindar daripada dosa, terutama dalam berucap. Karena orang yang beriman itu adalah tidak mengeluarkan kata-kata kecuali hal-hal yang kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah, walyakul khair. Tidak, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khair, maka dia berkata yang baik. Artinya yang keluar di mulutnya itu kecuali perkataan yang baik dan bermanfaat. Auliyasmut, kalau tidak bisa berkata yang baik, auliyasmut, diam. Itu hakikat takwa, kehati-hatian. Secara istilah, napa keluarga kami takwa itu adalah intizalu awamirillah. Menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, perintah Allah Ta'ala. Kemudian ini niri, wajatinabu nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah. Atau ini niri, sini napesangkan Allah Ta'ala. Dia topan rita seorang ulama yang bernama Abdullah Nasiulwang, seorang ulama dari Aleppo. Di dalam buku yang dia tulis yang berjudul Ar-Ruhuiyah Ad-Du'aiyah, beliau menerangkan minimal 5 langkah untuk meningkatkan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah. Untuk patarendrei memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama kita lakukan yang namanya al-muahadah. Apa itu al-muahadah? Senantiasa kita mengingat janji kita dan menunaikan janji kita kepada Allah. Ripa yang ngerangiro janji kita dan ripa dupai. Perlu ripa hasibo madece maka dayaro to kirilebo na yelino. Sebelum kita lahir ke dunia ini depa to masuri babuana irondota. Sebelum kita lahir ke dunia ini kita dimintai ikrar janji kepada Allah pada Tuhan dilalena surat Al-Imran. Maka dia Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, saya kah Tuhanmu nanti kamu sembah? Iya magana sepuamu matumu sompah. Maka makuta nama mappe bale mana ki qalu bala syahidna. Pada mappe bale iye bala kita yang kusembah, saya kami menjadi saksinya. Itu jadi kita ini sebelum lahir ke dunia ini kita ada janji. Makanya ada istilah kafir. Kafir itu adalah mengingkari janji yang sudah diterimanya. Jadi kafir itu sebenarnya taniami masalah kada tania salle kafir. Bahkan ada di antara kita mengingkari janjinya kepada Allah, itu masuk kafar, mengingkari, menutupi apa janji kita kepada Allah. Ini menyembah. Lahir kita di dunia ini kita ulangi janji kita, kayak kita salat. Apa janji kita? Selalu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini mifwa yonroi mas sompa dan ini tomi yule tulungi. Redaksi ayat ini dimulai menyembah, kemudian kedua meminta pertolongan. Maknanya apa? Bahwa kalau mau permohonan kita diterima oleh Allah, laksanakan dulu kewajiban kita. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah tidak diterima atau susah diterima, periksa bagaimana kewajiban kita. Laksanakan dulu kewajiban. Logikanya kalau angka dia guru atau pegawai dia kena laksanakan yang tugasnya, tiba-tiba minta haknya, tentu mawar-war itu meloyaran ke haknya. Begitu dengan Allah, maka laksanakan kewajiban dengan baik baru memohon kepada Allah. Ini langkah yang pertama, al-muahadah, ingat janji kita dan tunaikan janji kita. Langkah yang kedua kita lakukan yang namanya al-muraqabah. Ini yang penting adalah muraqabah, itu senantiasa kita merasa diri kita diawasi dan dilihat oleh Allah. Bahasa ogina
Angker turi paham maka dinaita ka pugala ta'ala tiga kamu umroh. Kenapa sekarang banyak orang melakukan dosa? Karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak memiliki sifat al-muraqabah. Andaikan semua manusia memiliki sifat al-muraqabah, itu sudah tidak ada yang namanya koruptor. Dia enggak korupsi. Tidak ada yang mengambil uang negara karena merasa walaupun saya tidak dilihat oleh manusia, tapi ada Allah yang melihat saya. Maka apapun profesi kita, tanamkan jiwa-jiwa sikap al-muraqabah, senantiasa merasa diri dilihat dan diawasi oleh Allah. Hadirkan Allah segala aktivitas kita. Seorang petani, jadilah petani yang memiliki sifat al-muraqabah. Seorang pejabat, anggota dewan, presiden, miliki sifat al-muraqabah. Jangan mengambil haknya orang lain. Kalau sudah tertanam pada diri kita sifat al-muraqabah, mabila ini boleh dosa. Karena kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga adalah al-muhasabah. Introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Iri-iri ngali. Sekarang kita sudah masuk di tahun baru Hijriah, Muharram. Tahun baru Hijriah, pergantian tahun. Kalau ada pergantian tahun, baik tahun Masehi, tahun Hijriah, tahun kelahiran kita, pada hakikatnya umur kita bertambah, namun usia kita berkurang, artinya kesempatan hidup kita semakin berkurang. Karena orang kita hidup di dunia ini dijatah oleh Allah. Natajata ki Allah Ta'ala angka masa hidupnya dijatah oleh Allah misalnya 20 tahun, ketika pergantian tahun berarti kurang dari jatah yang diberikan. Maka oleh karena itu kita senantiasa mengevaluasi diri kita, memperbaiki kualitas kesalehan kita. Maka di Nabi ta, man kana yaumu khairan min amsi fa huwa marhum. Barang siapa kualitas kesalehannya hari ini lebih baik hari kemarin, maka dialah dirahmati dan berkah hidupnya. Artinya apa? Kita menengok, kita evaluasi bagaimana kualitas sholat kita, kualitas kesalehan kita tahun 1446 Hijriah. Kalau tahun 1446 Hijriah kita masih sering meninggalkan sholat, masih mengakhirkan sholat, maka di tahun 1447 ini kita evaluasi, perbaiki ke arah yang lebih baik. Itulah orang yang berkah hidupnya. Barakah atau ngenah, selalu ada perubahan, improvement ke arah yang lebih baik. Jadi senantiasa, karena kita ini hidup ini sewaktu-waktu kita dijemput oleh Allah dengan kematian. Dan Allah mengambil nyawa hambanya itu bermacam-macam, bisa saja dicabut satu persatu, bisa juga secara keseluruhan. Seperti yang terjadi jatuhnya pesawat Air India, berapa yang korban? Tenggelamnya KM Tunu Pratama Jaya, berapa yang korban? Maka kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan al-mu'aqabah. Apa itu al-mu'aqabah? Menitiskan air mata, menyesali, menghukum diri kita ketika melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa. Artinya apa? Tidak ada manusia hidup di dunia ini tidak melakukan dosa kecuali Rasulullah. Tapi bukanlah orang yang buruk yang melakukan dosa, karena memang manusia al-insanu mahallul hatai wan nisya, kata Rasulullah, manusia tempat salah dan hilaf. Tapi orang yang berdosa itu adalah senantiasa cepat bertobat. Rasulullah dalam sejarah, dalam sebuah riwayat 100 kali dia istighfar memohon ampunan kepada Allah. Padahal Rasulullah dijamin keselamatannya. Bagaimana kita umatnya? Apakah kita dijamin oleh Allah? Tidak. Maka kita banyak istighfar. Di bulan ini Muharram, amalan yang semestinya kita lakukan banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini yang kedua, mu'aqabah. Karena sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Pak, ketika kita bertaubat, insya Allah diterima oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha, sebagaimana dalam Al-Qur'an, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Kemudian terakhir adalah al-mujahadah. Ini yang terpenting adalah niat. Mujahadah, bersungguh-sungguh, matung-ngetongan. Bagaimana yang dimaksud matung-ngetongan? Melakukan suatu ibadah atau apapun niat karena Allah. Ini ada karena Allah Ta'ala kita lakukan. Jangan kita melakukan suatu ibadah tapi bukan niat karena Allah, tapi karena riya atau meloyasan atau tapi niatkan karena Allah. Karena segala apa yang kita lakukan itu kuncinya adalah niat. Innamal a'mali, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, innamal a'mali binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya dan akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara konsep ibadah, ibadah itu ada dua, ada ibadah
umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus itu termasuk sholat yang kita lakukan, tapi kalau ibadah umum apapun yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah itu ibadah. Ketika kita seorang anggota dewan, anggota legislatif, kita bekerja dengan tuntunan agama, niat mencari ridho Allah, maka itu bernilai ibadah. Ketika kita seorang petani bekerja untuk menafkahi anak kita, untuk mencari ridha Allah, itu bernilai ibadah. Makanya hakikat daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah dalam artian ini ibadah khusus dan ibadah umum. Apapun kita lakukan untuk mencari ridha Allah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, mumpung kita berada di masih dalam suasana tahun baru Hijriah, marilah kita introspeksi diri, evaluasi diri kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan 5 langkah tadi. Lakukan al-mu'ahadah, ingat dan tunaikan janji kita. Langkah yang kedua, kita lakukan al-muraqabah, selalu menghadirkan Allah segala aktivitas kita. Tunggu jama-jama tak pahadir di Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, lakukan namanya muhasabah, introspeksi diri, riki-riki di sehagani murutta segatoni dia cari pigok dia tunggu namanya ejain di cingi. Kemudian yang keempat, lakukan namanya al-mu'aqabah, menitiskan air mata, menyesali, bertaubat kalau kita berdosa, karena manusia tidak luput dari dosa. Kemudian yang terakhir adalah mujahadah, luruskan niat kita. Apapun kita lakukan dalam kehidupan ini, kalau kita meniatkan sesuai dengan tuntunan agama, tidak keluar dari aturan-aturan agama, dan kita niatkan mencari ridha Allah, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini menjadi nasihat bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang sa'idu di dunia, bahagia di dunia, dan wasa'idu bil akhirat, dan bahagia di akhirat dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hasan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati tabi'in at-tabi'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un karimun mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur man nasaratin wa hasul man hasalal muslimina wa ja'alna buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.